Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perawatan metode kangguru dan bagaimana caranya untuk membuat kendungan menggunakan jarit untuk perawatan metode kangguru. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu metode kangguru itu. Jadi perawatan metode kangguru itu merupakan alternatif pengganti inkubator dalam perawatan BPLR atau bayi dengan berat lahir rendah, dengan beberapa kelebihan antara lain yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar, yaitu adanya kontak kulit bayi ke kontak kulit ibu, di mana tubuh ibu akan mentransfer panas bagi bayinya, dan bayi akan mendapatkan kehangatan untuk menghindari dari hipotermia. Perawatan metode kangguru ini memudahkan pemberian ASI untuk perlindungan dari infeksi, stimulasi, keselamatan, dan kasih sayang. Selain itu, perawatan metode kangguru ini dapat menurunkan kejadian infeksi, penyakit berat, masalah menyusui, dan ketidakpuasan ibu, serta meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi perawatan kangguru ini atau perawatan metode kangguru ini kadang-kadang disebut juga sebagai kontak kulit ke kulit, adalah teknik perawatan bayi baru lahir di mana bayi dijaga dari dada ke dada dan dari kulit ke kulit dengan orang tua. Biasanya ibu mereka, kadang-kadang juga boleh untuk ayah untuk melakukan metode kangguru ini, ataupun nenek ataupun keluarga boleh melakukan metode kangguru ini. Ini paling sering digunakan untuk bayi prematur dengan berat badan lebih rendah yang lebih cenderung menderita hipotermia, sementara dirawat di unit neonatal untuk menjaga bayi hangat dan mendukung menyusui dini. Untuk manfaat dari metode kangguru ini banyak ya. Yang pertama yaitu untuk membantu bayi beradaptasi, di mana membantu bayi beradaptasi untuk keluar dari lingkungannya atau dari inkubator itu kan membutuhkan transfer suhu yang lebih hangat. Jadi untuk beradaptasi seperti itu. Selanjutnya untuk meningkatkan perkembangan mental bayi. Selanjutnya untuk mendorong berat badan bayi yang sehat. Karena memang dalam metode kangguru ini bayi mesti sering untuk lebih menyusui kepada ibunya, karena memang peletakannya dekat dengan payudara ibu, sehingga sesering mungkin bisa mendorong berat bayi bertambah seperti itu. Selanjutnya membuat menyusui lebih mudah ya, karena tadi yang saya bilang karena peletakan bayi di dada dan payudara di dekat dada itu lebih mempermudah untuk bayi untuk menyusui. Baik, selain itu yaitu mendorong detak jantung dan pernafasan yang sehat. Dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan pasokan ASI, dan mengurangi stres dan nyeri pada bayi, membantu bayi tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan ikatan dengan ayah jika nanti pada saat metode kangguru ini dilakukan dengan ayahnya. Jika dalam perawatan metode kangguru ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat tersendiri, tapi jika memang tidak ada alatnya, bisa menggunakan jarit atau kain jarit untuk bisa melakukan metode kangguru ini. Baik, saya akan melakukan langkah-langkah menggunakan jarit ini atau kain panjang ini untuk membuat KMC atau metode kangguru ini, dimana kita akan membuka kain ini. Kemudian salah satu sisinya kita akan tekuk. Tekuk terlebih dahulu. Baik.
Kemudian setelah itu kita akan letakkan di belakang kita dengan cara menyilang, dimana ya sini kayak gini, dimana tangan kiri saya memegang kain yang pendek. Nanti di bagian kiri saya, kain kiri ini kainnya yang pendek, dan kain tangan kanan saya ini menggunakan kain yang panjang, yang lebih panjang. Dimana diatur nanti ya, di tangan kiri lebih pendek dan tangan kanan lebih panjang. Setelah itu untuk panjangnya kira-kira saja sepanjang tangan kita saja untuk panjang di kain sebelah kiri atau kain yang pendek. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat simpul terlebih dahulu. Yaitu dengan cara tangan kiri saya berada di belakang kain yang panjang. Ya, jadi seperti ini. Kain yang panjang ini berada di depan kain yang pendek. Selanjutnya yaitu kita akan bawa ke dalam. Sini. Akan bawa ke dalam. Ya, baik, seperti ini. Kita sudah dibawa ke dalam, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu tangan kiri saya akan memegang di kain yang pendek. Kemudian tangan kanan saya akan membawa kain yang panjang ke depan, ke belakang, kemudian ke depan. Setelah itu kita tarik. Ya, setelah itu kita kencangkan. Setelah kencang, untuk mengetahui apakah jangka ini benar, simpul jangka ini benar, kita akan menarik ke bawah, ke atas. Jika memang benar, itu maka akan bisa tertarik ke bawah atau ke atas seperti ini. Baik, kemudian untuk ini akan dikencangkan terlebih dahulu. Kemudian dibawa ke sini seperti ini. Kemudian yang kain ini yaitu untuk menggendong bayi, sang bayi ya. Kain ini digunakan untuk menggendong bayi. Jadi gimana untuk peletakan bayinya? Jadi kita ambil bayi terlebih dahulu. Kita ambil bayi, letakkan kepala bayi di pundak yang tidak ada kainnya. Ya, setelah itu kita akan mengambil kakinya terlebih dahulu dengan tangan kiri kita masuk ke dalam kain tersebut. Kemudian kita mengambil kaki bayi tersebut. Setelah itu kita akan mengukur, ya, mengukur bagaimana si kaki ini nyamannya bagaimana. Kita akan mengukur. Ya, setelah itu kita akan rentangkan kain ini sebadan anak kita, sebadan bayi masing-masing ya, sebadan bayi masing-masing. Kemudian jika serasa memang kendor seperti itu, kita akan memperkuat atau mengencangkan dengan cara seperti ini. Bagaimana nanti kan pastinya ada kain yang kendor, jadi kita akan bawa ke belakang
kita akan bawa ke belakang, kemudian setelah itu ditarik pelan-pelan agar kencang, agar bayi juga nyaman. Baik untuk cara pelekatan bayinya bagaimana, jadi sentuhkan puting susu ibu ya, puting payudara ibu ke mulut bayi ya. Tunggulah sampai bayi membuka dengan lebar mulutnya. Setelah itu segerakan arahkan puting dan payudara ibu ke dalam mulut bayi. Jadi seperti itu. Jika memang bayi tidak menyusui, kalau selesai menyusui, ibu bisa meletakkan kepala bayi menghadap ke satu sisi ya Bu ya. Jangan memperhatikan hidung bayi agar tidak menempel pada payudara ibu atau kulit ibu, karena bisa mengakibatkan bayi tidak bisa bernafas dan malah bisa berakibat meninggal seperti itu. Jadi tanda-tanda posisi dan pelekatan yang benar bagaimana? Yaitu dagu bayi menempel ke dada ibu,